Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Damar Raji, dan apa kabar? Semoga kamu selalu sehat dan juga diberikan kemudahan-kemudahan dalam segala urusan kamu, rezeki yang mudah dan berlimpah, dan segala sesuatu yang menjadi kepentingan, urusan, persoalan kamu semuanya dimudahkan. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita bakal mengangkat tema dengan judul Pesan Semesta Untukmu, dan kita akan melakukan pick a card. Di sini ada 3 kartu yang harus kamu pilih. 3 di antara satu di antara 3 ya, kamu harus pilih, dan kamu harus memikirkan satu kartu atau satu deck kartu di sini sesuai dengan intuisi kamu, dan kita sekaligus berlatih intuisi. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa kamu di sini juga bisa memilih lebih dari satu kartu, misalnya ini sama ini atau ini sama nomor 3 gitu kan, terserah. Tetapi cobalah untuk memfokuskan kepada satu deck kartu saja terlebih dahulu, dan nanti secara sederhana saya bakal buka kartu buat kamu ya, dan kita bacakan pesan-pesannya apa saja. Teman-teman, bicara tentang pesan semesta, ini adalah hal yang sangat penting buat kita pahami dan kita ketahui, karena sebenarnya bahwa kita semua ini ketika ada masalah, ketika menjalani kehidupan, selalu Tuhan memberikan pesan-pesan atau mungkin semacam tanda-tanda dalam kehidupan kita. Hanya saja terkadang kita tidak mengerti bahwa Tuhan sudah memberikan guidance atau bimbingan buat kita. Tuhan sudah memberikan pesan-pesan tertentu. Seringkali kita tidak menyadari hal itu. Dan saya berharap melalui video ini kita sama-sama berlatih kepekaan, melatih intuisi, agar kita semakin bisa mengerti dan juga menangkap pesan-pesan Tuhan. Karena bagaimanapun Tuhan itu selalu memiliki skema, rencana-rencana dan rancangan-rancangan yang sudah diatur sedemikian rupa ya, untuk kita semua sebagai makhluk yang menjalani kehidupan ini. Oke. Nah, sekarang teman-teman, kita fokuskan ke salah satu di antara 3. Saya beri waktu 1, 2, 3, 4, 5. Oke, cukup ya. Sekarang kita mulai dari kartu pertama yang ini, dan yang ini sama ini kita singkirkan terlebih dahulu. Lalu kemudian nanti saya akan bacakan buat kamu yang memilih kartu pertama, kedua, dan ketiga. Oke teman-teman, langsung kita shuffle aja. Dan saya tidak akan terlalu banyak mengeluarkan kartu. Yang penting pesan-pesannya singkat, padat, berisi. Dan saya mencoba untuk menjabarkan setiap kartu, pesannya apa, detailnya seperti apa. Jadi saya pikir 5 kartu saja sudah cukup untuk memberikan penjelasan-penjelasan dari kartu-kartu yang keluar sebagai tanda-tanda dan pesan-pesan semesta buat kamu. Saya berharap ini juga bisa menjadi sebuah pencerahan sekaligus solusi bagi teman-teman yang mungkin saat ini sedang ada masalah, lagi ada problem yang berat, lagi ada pikiran-pikiran yang berat, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah solusi buat teman-teman ya. Kita buka kartu yang pertama. Yang pertama ada finance and career gitu kan. Nah, jelas nggak? Agak silau sedikit ya. Oke, finance and career ya. Oke, di kartu kedua kita lihat ada tokek ya. Nggak apa-apa. Ini sudah larut malam ya teman-teman, dini hari, dan ini suasananya asik dan enak banget. Saya senang dengan suasana seperti ini, suasana malam, suasana yang bisa membuat kita banyak inspirasi, ide-ide, dan bisa untuk merenungkan sesuatu juga, bisa buat meditasi, buat healing, buat apa saja, dan juga buat sholat malam juga bisa gitu kan, tentunya seperti itu. Dan terserah teman-teman mau melakukan apa saja kalau malam hari ya. Oke, kita keluarkan 5 kartu. Yes. Teman-teman, untuk yang memilih kartu deck pertama, pesan yang pertama adalah begini. Finance and career ya. Jadi, apabila saat ini kamu sedang dalam kondisi yang kurang bagus di masalah finansial, gitu kan, pesan yang paling penting adalah kamu harus fokus kepada finansial kamu dan juga karir kamu. Finansial dan karir itu tidak bisa dilepaskan satu sama lain, karena ini sudah merupakan satu paket ya, satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Jadi ketika misalnya finansial kamu kepengen bagus, of course kamu harus punya karir yang juga bagus, minimal punya gitu kan.
Selain karir, mungkin dengan kata lain bisa jadi pekerjaan gitu kan, atau kegiatan aktivitas yang memang berhubungan sekali dengan apa yang namanya pekerjaan. Nah, dari pekerjaan itulah kemudian kita bisa melakukan semacam tukar jasa ya. Jadi kita punya skill, kita punya kemampuan, dan kemudian kita punya tenaga, punya pikiran, dan sebagainya. Nah, semua itu bisa menjadi alat tukar untuk kita bisa mendapatkan rezeki atau finansial. Jadi buat teman-teman yang memilih kartu atau deck pertama, kamu harus memfokuskan banget finansial itu menjadi sebuah prioritas yang utama yang harus kamu fokuskan di antara sekian banyak hal-hal yang sedang kamu kerjakan juga. Jadi fokus atau prioritas utama kamu adalah di masalah finansial. Apabila ternyata finansial kamu ternyata saat ini belum bagus, ketika kamu sudah mulai berkarya, bekerja ya, dengan segala kemampuan kamu gitu kan, bisa pikiran, tenaga, waktu, skill, dan sebagainya, maka dengan waktu yang sangat cepat, bukan sangat cepat ya, akan segera kamu mendapatkan sebuah progres itu segera ya, very soon. Progres itu tentunya adalah hasil dari apa yang sudah kamu perjuangkan, hasil dari apa yang sudah kamu kerjakan ya, itu. Terus kemudian di kartu ketiga, buat kamu yang memilih deck pertama ini, kamu akan mendapati bertemu dengan seseorang, kamu akan bertemu dengan pasangan ya, seseorang, dari mulai berkenalan terus kemudian bisa jadi menjadi pasangan, dan kamu menemukan semacam soulmate kamu atau mungkin jodoh kamu. Ini khususnya buat teman-teman yang masih single ya, baik single parents, atau mungkin kamu yang saat ini punya hubungan tapi toksik dan kamu sedang berpikir untuk dilanjutkan atau berhenti ya. Apabila kemudian kamu berhenti dan menyelesaikan hubungan kamu di kondisi yang sekarang ini, maka ketika kamu sudah bisa lepas dari kondisi ini, ikatan batin ini bisa releasing, bisa healing segala macam, dan kamu sudah netral perasaan kamu, pikiran kamu, maka kamu akan menemukan segera cinta baru kamu. Oke, itu di kartu ketiga. Terus di kartu yang keempat, forgiving and learning ya. Jadi untuk terbebas dari rasa marah, benci, dendam, sakit hati, dan sebagainya, healing yang kamu harus lakukan adalah kamu harus memaafkan, terutama memaafkan diri sendiri, berdamai dengan keadaan, berdamai dengan masa lalu, berdamai dengan orang yang mungkin menyakiti kamu, atau berdamai dengan siapapun, dan kamu harus melakukan yang namanya forgiveness therapy atau terapi memaafkan ya, memaafkan diri sendiri maupun orang lain, siapapun itu tanpa kecuali. Learning adalah bagian dari pembelajaran yang harus kamu lakukan. Kamu harus mengamati berbagai macam hal, petunjuk, pesan, dan sebagainya yang disampaikan oleh Tuhan melalui alam semesta, melalui apapun ya, melalui orang lain, melalui berita-berita yang mungkin kamu tangkap, melalui hal-hal yang kamu lihat, yang kamu dengar, itu harus dijadikan sebuah pembelajaran bagi diri kamu. Oke? Dan yang kelima adalah heart-to-heart conversation. Ketika kamu bicara dengan dirimu sendiri, itu kan disebut dengan self-talk ya, bicara kepada diri sendiri. Self-talk itu bisa juga, atau heart-to-heart conversation itu bisa juga masuk ke dalam kategori self-talk apabila kamu atau kita bicara kepada diri kita sendiri. Ya, itu yang paling penting. Self-talk di sini memiliki kecenderungan bahwa kata-kata, afirmasi, kata, kalimat itu bermuatan positif. Hampir seperti afirmasi ya, jadi bermuatan positif. Jadi dalam diri kita itu kan biasanya memiliki dua suara ya, harus begini, harus begitu. Kalau mau memilih sesuatu, pilih ini apa ini ya, gitu kan. Di dalam batin kita pasti ada suara-suara yang muncul seperti itu. Nah, self-talk atau heart-to-heart conversation ini perlu kamu lakukan. Itu pertama. Yang kedua, terkait dengan heart-to-heart conversation, berarti kamu juga harus bicara kepada pasangan kamu atau orang lain secara dari hati ke hati. Karena kalau bicara dari hati ke hati, jatuhnya itu kita tidak terlalu terkuasai oleh emosi ya, atau dikendalikan oleh emosi-emosi atau ego-ego yang tidak penting ya. Jadi gambaran dan pesan untuk teman-teman yang memilih pile pertama atau deck pertama ini kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke pile kedua.
Kita shuffle kartu ini, kita akan lihat pesan untuk kamu yang memilih kartu nomor 2 ini apa saja. Oke? Buat teman-teman yang pengen melakukan self healing, spiritual life coaching, kepengen juga melakukan personal reading bersama saya, silahkan aja untuk chat ke nomor WA yang tertera di sini atau di kolom komentar dan juga di kolom deskripsi ya. Teman-teman boleh menyampaikan apa saja masalah kamu, apa yang sedang kamu rasakan. Mungkin butuh solusi, butuh pencerahan, butuh pertimbangan-pertimbangan, atau mungkin butuh membaca seseorang gitu ya. Insya Allah kita bantu untuk melihatnya lebih jauh sebagai sebagai referensi buat kamu untuk bisa mengambil keputusan-keputusan ke depannya ya. Kita naikkan supaya nanti di baris ketiga cukup ya. Yang pertama ada Queen of Cups ya. Oke. Yes, kartu terakhir. Oke. Ya. Naikin sedikit lagi ya. Oke, teman-teman yang memilih pile kedua, kita baca ya, ada 5 kartu yang sudah saya keluarkan secara acak, secara random. Oke, teman-teman ada Queen of Cups, ada Seven of Cups, ada Eight of Cups ya, 1, 2, 3 cups semua, dan yang keempat ada Four of Swords dan The Hangman. Di kartu pertama, pesan untuk kamu yang memilih pile kedua adalah kamu saat ini memiliki suatu potensi yang sepertinya belum termaksimalkan ya. Keahlian, potensi, kemampuan yang sepertinya harus kamu gali ya, tidak hanya digali tapi juga harus dimaksimalkan. Nah, pesan dari alam semesta, pesan dari kartu ini mengingatkan kepada kamu bahwa hey kamu hey kamu, jadi apa coba? Jadi pesannya adalah begini, kamu diingatkan untuk sadar bahwa kamu tuh punya potensi, dan jangan biarkan potensi itu hanya mandek, terpendam, atau sama sekali tidak digunakan. Jadi kemampuan-kemampuan kamu, apapun skill kamu, apapun kemampuan kamu, dan saya yakin setiap orang pasti punya kemampuan yang berbeda-beda ya. Maka saya selalu mengatakan begini, fokuslah pada diri sendiri, fokuslah pada passion kita, fokuslah pada kemampuan atau skill kita. Karena apa? Kalau kita melihat keluar, otomatis kita, kok dia bisa begitu kan, gitu kan. Tapi kita lupa dengan kemampuan kita sendiri. So, fokus ke dalam diri sendiri dan munculkan itu dengan selalu mengasah secara berulang, repetition, lakukan berulang-ulang, karena skill itu akan bisa menghasilkan sesuatu, entah itu rezeki, entah itu relationship, entah itu mungkin keberuntungan-keberuntungan dan keajaiban, itu pasti bisa menciptakan, bisa terciptakan ya. Jadi pesannya pertama itu. Yang kedua, Seven of Cups. Ketika kamu dihadapkan dengan pilihan ya, entah itu pilihan tentang pekerjaan, entah itu pilihan tentang pasangan dan sebagainya, saya sarankan atau pesan di sini, kamu tidak boleh berlama-lama untuk berada di kebingungan itu gitu. Jadi kalau kamu memang sekarang ini harus mengambil keputusan, harus disegerakan. Karena semakin lama kamu mengambil keputusan, maka semakin lama juga kegalauan kamu, kegelisahan kamu akan semakin panjang. Ya, jadi harus disegerakan. Karena begini prinsipnya, apapun keputusan itu semua memiliki konsekuensi, semua memiliki risiko-risiko. Maka dari itu kamu harus memilih risiko yang paling kecil, keputusan yang paling tepat di antara yang mungkin sedang kamu pilih gitu kan. Nah, saya melihat di sini ada beberapa yang memilih pekerjaan, ada yang mungkin sedang dihadapkan dengan pilihan terkait dengan pasangan. Mungkin pilihannya pilihannya mungkin lanjut atau tidak gitu kan. Ada yang seperti itu juga ya. Jadi intinya di sini pesannya adalah segerakan
ya, agar kamu tidak terlampau lama berada di situasi kegelisahan. Kemudian yang ketiga, pesan yang ketiga, saya melihat di sini ada energi kepergian, ya, ada energi kepergian, ada energi kesedihan juga. Saya melihat di hubungan kamu ini sepertinya akan ada sesuatu yang terjadi dan sepertinya itu tidak enak, ya, bahkan bikin kamu sedih. Jadi itu pesan kartu yang ketiga, ada energi kesedihan. Artinya begini, harus siap-siap, ya, harus siap-siap. Kepergian di sini bisa jadi kamu mungkin kehilangan sesuatu yang kamu sayangi, gitu loh. Nah, di sini makanya harus ada semacam kesiapan secara mental dan sebagainya. Mudah-mudahan ini tidak terjadi, karena saya tidak berharap ini terjadi. Kalau yang negatif, saya berharap ini hanya sekedar warning, bukan menjadi sebuah doa atau sesuatu atau sugesti. Enggak. Saya hanya pengen ini sekedar menjadi sebuah warning aja. Di kartu keempat, Four of Swords. Teman-teman yang memilih di pile kedua perlu melakukan perenungan, perlu melakukan semacam muhasabah, perenungan, introspeksi untuk membangun sesuatu yang mungkin tadinya nggak bagus, sesuatu yang salah, sesuatu yang mungkin masih belum benar dan sebagainya. Nah, introspeksi di sini harus kamu lakukan demi bisa memperbaiki keadaan-keadaan kamu, gitu loh. Baik itu secara finansial atau hubungan. Yang jelas secara keseluruhan di kualitas hidup kamu harus lebih baik. Itu kartu keempat. Dan kartu kelima di sini adalah apabila teman-teman saat ini sedang menunggu sesuatu, sepertinya memang kamu sekarang ini sedang dihadapkan dengan hal yang membuat kamu harus bersabar, ya. Saya melihat bahwa ada sesuatu yang memang digantung, entah itu hubungan, entah itu mungkin berkaitan dengan gaji kamu, atau keputusan-keputusan yang mungkin berkaitan dengan pekerjaan atau hal-hal apapun yang ada dalam kehidupan kamu. Ya, tetapi di sini memang pesannya adalah bahwa apabila kamu sedang berada di posisi yang digantung atau mungkin sedang berada di situasi yang tidak pasti, kamu tidak harus menunggu dia untuk memberikan kepastian. Kamu tidak harus menunggu pihak lain untuk membuat kamu tuh memberikan keputusan kepada kamu. Tidak. Terus gimana? Ya, kamu sendiri yang harus membuat keputusan. Kamu sendiri yang harus membuat deadline, ya. Jangan sampai kamu di bawah pengaruh orang lain yang kemudian kamu harus menunggu dia, nggak jelas, nggak pasti, kamu harus menunggu dan sebagainya. Enggak. Tapi kamu adalah, you are decision maker-nya. Jadi kamulah yang harus membuat keputusan, kamulah yang harus membuat deadline-nya, dan sudah, gitu loh. Apapun keputusan itu harus dilakukan dan ada konsekuensinya. Oke, right? Sekarang kita akan baca pile ketiga, ya. Yang milih pile ini silahkan simak baik-baik. Dan teman-teman tidak harus nonton di potong-potong, enggak, ya. Saya pikir teman-teman bisa langsung nonton semuanya, karena di sini bisa jadi ada pesan-pesan yang ternyata nyambung buat kamu meskipun deck atau filenya bukan pilihan kamu, gitu, ya. Teman-teman jangan lupa yang belum subscribe, boleh dibantu. Kalau kamu suka dengan video-video yang ada di channel Damar Aji atau suka dengan video ini, silahkan dibantu subscribe dan juga tekan tombol loncengnya biar kamu bisa selalu mendapatkan notifikasi setiap kali kita update video terbaru. Oke, di kartu pertama ada There's Something Better. And the second card, Improving Health. If you believe, don't stop. It's up to you. Oke teman-teman, kita baca kartu pertama dari baris ketiga atau pile ketiga. Kamu yang pilih pile ketiga, kita baca sekarang, ya. There's something better. Jadi akan ada sesuatu yang lebih baik, ya. Jadi gini teman-teman, sebenarnya dalam hidup ini
semua hal, semua situasi dan kondisi kehidupan itu kan kita sendiri yang sebagai pemegang kendalinya. Kita adalah co-creatornya, kita adalah pemegang kendali, kita adalah decision makernya, co-creatornya juga. Nah, jadi apapun itu, mau bagus atau tidak ke depannya, mau bagus atau tidak, mau berubah atau tidak kehidupan kita, maka semua kembali kepada diri kita sendiri. Kita tidak bisa menunggu, atau kamu tidak bisa sekedar menunggu sesuatu datang tiba-tiba. Karena kalau kita bicara tentang keajaiban, ya, keajaiban itu pun kita ciptakan, gitu ya. Kita ciptakan, kita rancang, kita setting, gitu, dan sebagainya, kayak setting goals-nya kita. Nah, there's something better. Di sini memang akan ada keajaiban yang tiba-tiba nanti datang dalam kehidupan kamu dan membuat kamu tuh menjadi lebih baik lagi. Mungkin kamu yang saat ini finansial lagi nggak bagus, itu nanti bakal ada rezeki yang semakin bagus buat kamu. Mungkin kamu jobless, belum ada pekerjaan, ya, dalam waktu yang segera kamu akan mendapatkan pekerjaan. Tapi jangan lupa bahwa semua itu tidak akan tiba-tiba datang dengan sendirinya. Kamu harus melakukan upaya, usaha, dan action. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, improving health. Teman-teman, kondisi fisik kesehatan kita itu kan juga tergantung bagaimana kita memiliki pola hidup, pola makan, dan sebagainya, gitu kan. Nah, ketika kamu kepengen sehat, otomatis kamu harus memiliki pola hidup yang sehat, pola makan yang sehat, lifestyle kamu yang bagus, gitu kan. Mungkin olahraga, makan makanan yang memang bergizi, sehat, nutrisi, dan sebagainya. Itu termasuk olahraga kan, termasuk juga cara berpikir. Karena cara berpikir kita pun juga mempengaruhi kesehatan kita. Ingat ya, pikiran kita sangat berpengaruh besar sampai sekitar 80% terhadap kesehatan fisik kita juga. Kalau pikiran kita sumpek, ruwet, dan sebagainya, pasti akan berpengaruh pada fisik kita juga. So, kamu harus memperhatikan itu. Yang ketiga, if you believe, apapun, ketika kamu percaya, apapun, ketika kamu yakin, optimis, yakin, penuh dengan semangat yang tinggi, niat yang luar biasa, itu bisa terjadi. Keajaiban pun bisa terjadi. Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang ini sedang berharap sesuatu datang dan terjadi dalam kehidupan kamu, kamu harus percaya pada kemampuan kamu, dan kamu harus percaya pada Tuhan, karena Tuhan selalu akan memberikan bantuan-bantuan buat kamu juga. Don't stop. Apapun yang kamu sedang lakukan, jangan pernah berhenti selama itu memang hal yang baik, hal yang positif, hal yang memang bisa mengubah diri kamu dan kehidupan kamu. Jangan pernah berhenti, karena dengan kita melakukan secara terus-menerus, repetition, maka segala sesuatu yang kecil pun bisa menjadi besar. Segala sesuatu yang sedang kita upayakan yang tadinya belum bagus bisa jadi bagus. Everything by process, dan ada progres-progres yang pasti terdapat di dalamnya. Oke? It's up to you. Semua terserah kamu dan semua tergantung kamu, karena kamu adalah co-creatornya dan kamu adalah decision makernya. Jadi apapun yang sedang kamu hadapi, itu adalah tanggung jawab kita sendiri, tanggung jawab kamu sendiri. Oke, teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Dan kalau kamu suka, boleh komentar di kolom komentar, Mas Damar, aku suka nih dengan pick a card, gitu kan. Silahkan ya, karena saya jarang bikin pilih kartu seperti ini, dan sepertinya sudah cukup lama saya tidak membuat pick a card ya. Tapi kalau teman-teman ternyata suka, oke lah, saya mungkin bisa perbanyak lagi dan persering lagi untuk melakukan bacaan-bacaan yang dengan konsep pick a card atau pilih kartu seperti ini. Oke? Sekali lagi teman-teman, terima kasih yang sudah nonton video ini. Jangan lupa buat yang kepengen konsultasi, private reading, deep reading, self healing, spiritual life coaching, dan juga ada yang mungkin kepengen buka aura atau juga pembersihan energi, silakan aja teman-teman bisa langsung kontak ke nomor WA yang tertera di sini ya, dan juga di kolom komentar atau di kolom deskripsi. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Saya Damar Aji, salam keajaiban dan sampai jumpa.